Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafia. Dengan NPM 2478012, saya dari kelas TRPL 3A. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan dengan materi Networking Model. Di sini saya akan menjelaskan apa itu networking model. Nah, networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana komputer itu bisa saling komunikasi dengan komputer lain. Networking yang terkenal sendiri itu ada dua, yang pertama ada TCP dan OSI. Nah, untuk OSI model itu dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization. Nah, sedangkan TCP/IP itu dibuat oleh DoD atau Department of Defense. TCP/IP itu gunanya untuk mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda vendor bisa saling komunikasi dengan mudah. Setiap networking model itu dipecah menjadi bagian kecil yang disebut sebagai layer. Tujuannya untuk mempermudah memahami networking model terdiri dari 4 layer. Nah, yang pertama ada application, yang kedua ada transport, yang ketiga ada network, dan yang terakhir ada eh, yang pertama tadi ada application, yang kedua ada transport, yang ketiga ada internet, nah yang keempat ada network access. Nah, sedangkan untuk standarnya Cisco sendiri itu ada 5, dia dipecah lagi gitu. Nah, yang pertama ada application, transport, terus network, habis itu ada data link, sama physical. Setelah itu di sini juga ada, nah, pengertian application layer. Fungsinya itu untuk menjembatani aplikasi dengan network. Contohnya HTTP. Nah, itu kita gunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, setelah itu ada transport layer, ada TCP dan UDP. Eh, Transport layer sendiri itu gunanya untuk memberikan service ke application layer. Salah satu service yang diberikan TCP itu error recovery uh, mechanism. Agar data yang error di tengah jalan, klien bisa melakukan request ulang terhadap data tersebut. Jadi, dipastikan semua data dikirimkan sukses. Setelah itu ada network layer, yaitu IP, menyediakan dua fitur penting. Yang pertama ada addressing dan routing. Setelah itu ada data link dan physical. Physical layer mendefinisikan cabling, bagaimana kita menghubungkan antara komputer yang bisa disentuh, eh, antara komputer yang bisa disentuh seperti wired dan wireless. Oke. Setelah itu ada data link, yaitu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fiturnya yaitu ada FCS atau frame check sequence, yaitu fungsinya untuk error deteksi, untuk error detection. Nah, ketika di suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh data link, nah data link ini entar bakal kerjasama sama transport layer untuk melakukan recovery gitu. Setelah itu di sini saya akan memulai praktikumnya. Yang pertama kita masukkan visinya sini. Setelah itu kita server. Sini. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel. Habis itu kita konfigurasi servernya. Kita buat jadi 192, 192, 168, 11. Setelah itu kita konfigurasi juga isinya. Sama yang ini 192. Setelah itu 168, 168. Oh, 1, 2.
Selanjutnya kita bakal tes apakah sudah terhubung. Ini kita coba 192.198 1 ini udah terhubung. Nah, itu kita kembali ke server, ke service. Ini kita on-kan, ke service, HTTP on, klik ke PC, ke PC-nya, kita ke web browser ini. Ini setelah itu kita ketik di sini 192.168.1. Oke, saya kita go. Ini. Setelah itu, misal kita akan mengganti judulnya ini Cisco Packet Tracer. Kita buka sini di sampelnya. Setelah itu kita klik yang index HTML, kita edit. Ini di bagian welcome di sini. Enggak. Tapi apa? 1. Ini kita ganti judul besarnya tadi. Di bagian Cisco Packet Tracer-nya, misal kita ganti belajar Cisco dengan ya, kita set. So, itu kita isi lagi. Nah, kita tulis close. Kita ketik ulang 192.168.1. Dan go. Nah, di sini untuk judulnya ini udah ganti. Jadi yang awalnya cuma Cisco pakai tracer, di sini kita kan tadi udah ganti tuh di bagian judulnya kita ganti menjadi belajar Cisco dengan Hero. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.